bercanda. Oke. Selamat malam semuanya. Buka modulnya di halaman 9 tentang apa itu? Menulis makalah 9:15 ya. 9:15 kita lompat ke situ karena pertemuan minggu lalu kita bahas karya ilmiah kan? Jadi kita bahas karya ilmiah. Karena kita belajar karya ilmiah, ini sangat berhubungan dengan makalah ya. Jadi oleh karena itu kita langsung bahas makalah ya. Oke. Sebentar saya upload dulu ini apanya. Ini kita kapan lagi nih TTM-nya? Tanggal 10 April ya? Oke. Halo Mas Warotonya sudah ada nggak? Kemarin Mbak Hartati nggak hadir ya ketika TTM fisik ya? Oke, nanti saya upload videonya di Facebook. Jadi apa yang kita pelajari itu. Jadi ini semuanya sudah hadir ya. Kemarin kelompok 1 siapa ketuanya? Eka Febriani. Kelompok 2 siapa ketuanya? Waroto. Mas Warotonya sudah di sini belum? Oke. Jadi semuanya harus dengar ya. Jadi kita buat tugasnya buat makalah. Buat makalahnya per kelompok saja biar gampang ya. Oke. Oke. Buat makalahnya per kelompok nanti. Topiknya sama kayak kemarin biar lebih gampang. Ya. Oke, jadi kita bahas di sini makalah. Udah nampak nggak ini apanya PPT-nya? Apa nih tulisannya? Oke. Pernah dengar kata makalah nggak? Makanlah itu ya. Nah, artinya makanlah. Itu enggak? Oke. Perhatikan bukunya halaman 9.14. Makalah ini katanya tulisan formal. Kalau dikatakan formal berarti resmi. Oke. Resmi ya kan? Oke. Jadi kalau resmi itu bentuknya harus tertulis untuk disampaikan dalam forum ilmiah seperti seminar, simposium atau diskusi ilmiah lainnya. Oke, nanti kita tugasnya buat makalah kelompok ya. Nah, buat makalah kelompok 1 apa itu topiknya kemarin, kelompok 2 juga apa, sama topiknya kayak kemarin. Alasan memilih UT sebagai tempat kuliah, dan yang kedua alasan menjadi BMI. Mengapa saya pilih ini? Supaya tidak susah-susah ya kan, artinya kita juga bisa kasih pendapat. Nah, contohnya saya kasih topiknya tentang pernikahan, bisa jadi semua bilang ini susah nih topiknya karena saya belum menikah gitu ya, atau mungkin belum pernah dipelajari. Kalau kita belajar apa yang sudah kita pelajari dengan apa yang sudah kita tertarik, itu akan lebih gampang nanti ya. Oke, jadi makalah ini biasanya ditulis dengan konvensi. Yang pertama, lihat halaman pendahuluan, ada kata pengantar, daftar isi. Nah, yang kedua pendahuluan, yang ketiga isi makalah, yang keempat penutup, yang kelima daftar pustaka. Oke, gitu ya. Perhatikan slide berikutnya. Penulisan makalah. Kita di sini bahas 3 bagian. Yang pertama pengertian makalah, yang kedua sistematika, yang ketiga teknik, ya. Oke. Tadi sudah kita bahas nih pengertian makalah, tapi sebaiknya kita bahas lagi.
Sudah. Oke, makalah katanya suatu jenis karya tulis ilmiah, ya kan? Yang membahas suatu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka atau kajian lapangan. Oke, selanjutnya, ketika SMA mbaknya dan masnya udah pernah nggak buat makalah? Pernah, Pak. Pernah. Jadi nanti udah gampang ya. Udah gampang. Apalagi nih saya kasih buat per kelompok. Nah, per kelompok jadi nanti diskusinya boleh online atau lewat apa terserah ya. Nah, terus nanti kita kumpul ketika kita TTM. Bisa? Hah? TTM-nya kan 10 April. 2 minggu lagi. Iya, karena buat makalah 3 hari satu orang bisa. Nah, ini kan berkelompok. Nah, oke ya. Tapi kalau ke kampung, Kalau per kelompok kan kamu buat latar belakang masalah ya, aku buat ini ya, kamu buat ini ya. Nah, terus tinggal Pak, tinggal satu-satuin aja gitu ya. Nah, tinggal disatuin gitu, Pak. iya. Oke. Makalah ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas tertentu, tugas akademik maupun tugas akademik, non akademik. Inilah yang kita lakukan, tugas akademik, ya kan? Nah, masa tugas kita nggak boleh buat ya. Nah, yang ketiga, eh, dalam hal ini sebagai sarana untuk mendemonstrasikan, oke, mendemonstrasikan apa yuk? Pemahaman penulis tentang pokok permasalahan teoritis yang dikaji oleh kemampuan penulis dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan masalah tertentu. Oke, bagus sekali. Dengan Mbak siapa nih? Dihayu Trihandayani, Pak. Trihandayani. Nama Facebooknya apa? Dia Medet. Oke. Anak awet. Oke ya. Jadi katanya kan teori yang berhubungan dengan masalah tertentu. Jadi nanti kan kemarin saya sudah kasih jurnal kan? Jurnal. Nah, tentang alasan memilih UT atau itu. Itu di internet itu jurnal itu berserakan, ya kan? Nah, berserakan. Bisa buku, bisa. Nah, jadi apa yang ingin saya katakan di sini, carilah teori yang berhubungan dengan tugas yang saya berikan nanti. Nah, jadi tapi jangan asal di copy, di paste jangan ya. Nah, nanti saya cek di internet. Nah, lebih baik salah semua daripada mencontek ya. Nah, nanti saya cek ini ada nggak di internet gitu ya. Jadi kalau sempat copy copy paste ya kan. Nah, siap-siaplah akan menerima sesuatu hadiah ya. Oke, itulah yang dikatakan dengan menyusun makalah. Karena kan kita kan tidak boleh asal caplok aja seperti itu ya. Karena kita kan akademisi. Oke, sebagai sarana untuk menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber. Carilah sumber sebanyak-banyaknya yang relevan dengan topik penelitian kita. Topik apa yang kita lakukan. Oke, kemarin contoh daripada karya ilmiah apa? Coba siapa yang bisa? Contoh karya ilmiah apa saja? Saya bilang satu, ini makalah. Yang kedua siapa? Skripsi. Oke, apa lagi? Ayo apa lagi? Proposal. Artikel bukan ya? Artikel. Iya, boleh. Artikel apa nih? Artikel percintaan. Artikel ataupun opini. Opini itu termasuk nggak? Termasuk, tetapi opini dia non peneliti. Penelitian. Terus saya mau nanya nih. Terus yang kita buat ini makalah ini penelitian nggak? Penelitian, Pak. Penelitian. Serius? Karangan kali.
nggak neliti kali. Ayo, kita ini meneliti nggak? Ada wawancara, angket, observasi, ada nggak? Ada penelitian. Ini nggak ada nih. Tidak ada. Jadi hanya membahas prinsip atau teori yang berhubungan. Oke, nanti kalau kita TTM kan kumpul tugasnya, terus pas TTM nanti, pada saat TTM nanti saya akan kasih tahu teknik penelitiannya ya, yang gimana nanti cara menulis skripsi akan saya jelaskan di sana, ya. Oke, bisa? Oke. Bisa. Oke. Selanjutnya, berikut ini adalah ciri khusus makalah yang baik. Data yang digunakan mempunyai validitas yang tinggi dan analisis serta interpretasi haruslah objektif. Artinya objektif di sini apa? Sesuai dengan apa adanya. Ada. Bukan sesuai dengan ada apanya, ya. Nah, artinya Tidak apa-apa. nanti ngarang pula ya kan? Ngarangnya gimana? Contohnya, menurut saya kasih ini jurnal, terus dikutip, bisa jadi dikutip, terus ditambahin pendapatnya. Menurut saya alasan banyaknya BMI ke Indonesia, BMI pergi ke Taiwan adalah untuk bersenang-senang, happy supaya kaya raya, supaya pergi bisa jalan keliling dunia. Itu objektif nggak? Sebagian besar fakta, Pak. Oke, contohnya ketika saya katakan, iya, itu kan tidak objektif karena tidak semua orang seperti itu. Jadi sebaiknya seperti apa? Kebanyakan orang pergi, sebagian besar itu karena kurangnya lapangan pekerjaan. Itu objektif nggak? Objektif. Itulah artinya validitas. Oke? Makalah harus mampu menunjukkan kejujuran ilmiah penulis. Dalam hal ini, penulis makalah harus menyebutkan dengan jelas sumber data dan pendapat yang digunakan dalam makalahnya. Artinya, kita ambil sumber data contohnya dari BNP2TKI, websitenya. Ada nggak website BNP2TKI? Ada. Kementerian Luar Negeri ada. Contohnya, dari Provinsi Ponorogo, jumlah wanita yang menjadi BMI adalah 4.559 orang, 5. Nah. Oke. Selanjutnya, terus kita kasih pendapatnya. Menurut saya jumlah ini semakin lama semakin meningkat. Itu disebabkan karena tingginya jumlah pengangguran dan sulitnya untuk menemukan pekerjaan. Itulah pendapat kita. Bisa diterima? Bisa. Pak, Ya. ini kan yang poin pertama, data yang digunakan mempunyai validitas yang tinggi dan analisis serta interpretasi haruslah objektif. Kalau semisal Pak, kita ngambil sumbernya kan dari kita mengambil informasi dari berbagai sumber. Nah, kalau menurut saya biasanya semakin banyak sumber itu semakin tidak valid, Pak, kalau menurut saya. Itu gimana, Pak? Maksudnya berbeda-beda gitu loh, Pak, teorinya. Kadang kan seperti itu, Pak. Jadi mana yang benar itu kita nggak ngerti. Apalagi kalau kita kayak gini terbatas waktu, jadi kan tidak benar-benar langsung terjun ke lapangan untuk untuk mencari sumber yang konkret, Pak. Akhirnya kita cuma bisa searching di Google. Nah, dari situ. Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa. Oke. Jadi banyaknya informasi seperti itu ya? Iya. Informasi itu bisa nggak dipercaya? Iya. Oke, bisa jadi itu pendapat. Contohnya, saya nulis makalah. Oke, makalah saya seperti ini. Dan ini makalahnya sudah dibawakan dalam seminar. Banyaknya jumlah TKI yang pergi ke Taiwan itu karena kurangnya lapangan pekerjaan. Oke. Terus ada opini yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah migran yang pergi ke Taiwan
adalah untuk menikah, sebagian besar untuk menikah dengan orang Taiwan. Benar nggak? Benar, bisa jadi. Artinya rangkum semua, terus kasih pendapat kita. Nah, artinya kan benar semua, asalkan jelas buktinya. Tetapi buat di bawahnya analisisnya, makanya analisis jelas. Menurut pendapat ini seperti A, sedangkan menurut pendapat ini seperti B. Sering nggak seperti itu di buku? Iya. Oke, itulah yang dikatakan komparatif perbandingan. Jadi kalau tidak ada perbandingan ya kalau ada perbandingan ya tidak masalah. Nah, contohnya, Oh ya. saya tanya nih Mbak Hartati, pengertian dari teknologi apa? Teknologi komunikasi ya Pak. Oke, komunikasi. Teknologi. Saya mau nanya Mbak Dia, apa ini arti teknologi? Jaringan Teknologi adalah siapa Pak yang ditanya? Mbak Dia, Oh dia ya. iya. Suatu jaringan yang modern mungkin untuk yang mempunyai jaringan luas. Oke, menurut saya pendapat kedua Mbak Dia dan Mbak Hartati ini benar. Jadi saya tulis, menurut Hartati 2016, teknologi adalah A. Sedangkan menurut dia, teknologi adalah B. Hal ini dapat saya simpulkan bahwa teknologi ini adalah seperti ini. Benar nggak? Oh iya Pak, ya Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Ayo. Berarti ini kita bikin makalah, ini topiknya apa Pak? Yang kelompok 1 kemarin tentang apa? Alasan memilih UT ya? Iya. Iya, berarti itu. Bebas buat judulnya apa, tapi topiknya alasan memilih UT. Kalau yang kedua itu apa? Alasan memilih menjadi BMI. Nah, itu dia. Judulnya pengambilan keputusan untuk menjadi tenaga kerja. Terserah judulnya. Kan beda nih judul. Beda nggak judul dengan topik? Ayo, siapa bisa? Oke, ini dengan Mbak siapa nih? Coba kasih pendapatnya. Ayo, Saya Pak siapa nih? Hartati. Kalau judul itu menurut saya itu cuma sebagai cover. Kalau topik itu isi dari tema pembicaraan tersebut gitu loh Pak. Kalau topik sama dengan tema. Tema. Nah, Tema. oke, contohnya kalau temanya kemarin alasan memilih UT. Judulnya apa itu kemarin? Panjang nggak? Itulah judul. Bisa ya? Contohnya, topiknya alasan menjadi BMI. Nah, terus judulnya apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi wanita Indonesia menjadi BMI di Taiwan. Itulah judul. Beda nggak? Halo, beda. Beda kan? Artinya kalau topik lebih umum, sedangkan judul lebih spesifik lagi. Ya. Nah, itu banyak itu di internet itu contoh daripada makalah. Oke, makalah harus sistematis dan utuh, ya. Oke. Lihat itu bukunya halaman 9.15.
Oke, yang pertama itu adalah menentukan pokok masalah ataupun topik. Nah, topik itu adalah pokok masalah ataupun tema. Ya, topiknya tadi tentang apa? Tentang BMI, alasan menjadi BMI. Ya, judulnya apa? Faktor-faktor yang wanita Indonesia ingin menjadi BMI di Taiwan. Itulah contohnya topik. Oke, yang kedua menentukan tujuan. Tujuan ini banyak ya. Kalau saya katakan tujuan penulisan makalah tentang alasan untuk menjadi BMI, siapa yang bisa kasih pendapat? Tujuan penulisan itu. Ayo. Halo. Masih ada orang? Tujuan penulisan dari makalah alasan menjadi BMI apa? Kira-kira. Karena faktor ekonomi. Tujuan. Tujuan penulisannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengambilan menjadi BNI. Iya, benar sekali. Apalagi untuk memberi saran kepada pemerintah supaya menyediakan lapangan pekerjaan. Contoh, untuk anak kecil yang berumur 5 tahun supaya menjadi BMI. Benar nggak? No. Oke, artinya udah paham kan arti tujuan dari penulisan? Oke. Bisa ya? Berarti tujuan ini biasanya sama dengan rumusan masalah. Oke, rumusan masalah itu pernah nggak? 5W tambah 1. 1H. Oke, apa itu? Apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan, dan bagaimana. Oke, what, why, how, ya kan? Oke. What, when, why, who, where, dan how. Nah, how, gitu ya. Oke. Jadi bukan semuanya harus dibuat 5W tambah 1 hanya, bisa 2. Contohnya, apa yang menjadi faktor wanita menjadi BMI? Itulah rumusan masalah yang pertama. Yang kedua, bagaimana kehidupan BMI selama di Taiwan? Itulah yang kedua. Itulah rumusan masalah. Berarti tujuan penulisannya apa? Yang pertama, untuk mengetahui alasan wanita menjadi BMI. Yang kedua, tujuan penulisannya apa? Untuk mengetahui bagaimana kehidupan BMI di Taiwan. Berarti rumusan masalah harus sesuai dengan tujuan penulisan. Apakah ini untuk mengetahui ini? Apakah itu untuk mengetahui itu? Itulah jawabannya. Bisa ya? Berarti harus saling berhubungan ya, Pak. Tahu ya? Oke. Bisa ya? Oke, lihat, mengumpulkan bahan tulisan. Baca. Bahan tulisan ini bisa berupa buku, jurnal, dokumen, surat kabar, dan sebagainya. Dokumen contohnya seperti apa? Seperti gambar, ya. Terus dari gambar itu kita jelaskan. Oke. Itu hanya contoh saja ya. Oke. Terus makalah harus menggunakan bahasa yang jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Nggak boleh alay ya. Oke. Penulisan huruf kapital harus jelas. Kalau menurut Indonesia, I-nya kecil atau besar? Kapital atau kecil? Besar. Oke. Kalau menulis BMI, itu besar atau kecil? Besar semua. Besar semua. Nah, paham ya? Oke. Fungsi yang harus dipenuhi sebuah makalah untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Oke, memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. Contohnya siapa tahu nanti mbaknya dan masnya menjadi seorang dosen, ya kan? Nah,
dosen di UT ya kan, mengajar ilmu komunikasi. Terus memberikan sumbangan pemikiran baik teoritis maupun konsep. Artinya kita dituntut untuk memberikan konsep pemikiran kita tersendiri. Selanjutnya, tulisan ataupun fungsi yang harus dipenuhi antara lain untuk memecahkan masalah. Contohnya, rumusan masalahnya. Apa tadi rumusan masalahnya? Bagaimanakah kehidupan BMI selama di Taiwan? Oke, pasti ada masalah nggak? Masalah umum. Ada nggak masalahnya? Ayo. Halo. Halo. Ayo dijawab yuk. Ada nggak masalah BMI selama bekerja di Taiwan? Banyak. Oke, masalah apa aja? Coba yang umum aja. Selingkuh, Pak. Selingkuh, Pak. Kekerasan, Pak. Oke. Pekerjaan yang tidak sesuai, Pak. Oke, pekerjaan tidak sesuai. Terus, Tidak sesuai dengan kontrak. oke, bahasa, ya kan? Nah, Ya, bahasa. artinya di situ pasti kita bahas tentang kesulitan BMI menjadi seorang BMI di Taiwan. Terus pemecahan masalahnya bagaimana? Pasti kita kasih di saran. Seharusnya pemerintah harus mentraining seperti ini bla 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 bla. Nah. Oke, yang kedua, seharusnya para BMI harus dipersiapkan untuk seperti ini, seperti itu dan seperti itu. Itulah pemecahan masalah. Berarti makalah ini muncul karena ada masalah, baru kita pecahkan bagaimana masalahnya. Sudah. Ada yang mau ditanya? Oke. Berarti kalau makalah ini biasanya 3 bab. Kalau skripsi biasanya minimal 5 bab. Berarti makalah ini hanya sederhana. Yang pertama bagian awal biasanya bab ketiga atau 2. Halo. Ya, Pak. Kalau bagian awal bab ketiga atau bab kedua? Kan makalah kan ada 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Kalau bagian awal bab 3 atau bab 2? Bab 2, Pak. Bagian awal bab 2 atau bab 3? Ayo. Bagian awal bab 2 atau bab 3? Ya bab 1. Bab 1, Pak. Nah. Nggak mungkin ya bagian penutup bab 1. Oke. Bagian awal bab 1, bagian isi adalah bab 2, bagian 3 adalah penutup. Di dalam penutup ini nanti ada terdapat kesimpulan dan saran. Oke, perhatikan ininya. Bagian awal. Yang pertama, ada yang boleh bacakan nggak sama saya? Saya, Pak. Siapa nih? Mbak Dia, Pak. Dengan Mbak siapa? Oh, Radio Medap, Pak. oke, Mbak Dia. Oke, silakan. Bagian awal terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, atau tabel, atau lampiran, atau lambang, atau singkatan jika diperlukan. Ada yang kurang dimengerti nggak di sini? Enggak, Pak. Paham, Pak. Paham. Mbak Esti paham nggak? Ya, paham. Belum begitu, Daftar Pak. gambar. Oke, yang mana belum dipahami? Daftar gambar, Pak. Yang mana? Daftar gambar itu isian gambar gitu. Oke, daftar gambar, daftar isi paham nggak? Ya, isinya. Oke. Jadi kalau kita buat gambar, contohnya foto, kita buat daftar foto. Contohnya gambar 1 halaman sekian. Pak. Ya. Saya pernah tahu. Oke, itu jika ada. Kalau tidak ada juga tidak masalah. Oke, Pemakalah itu tidak harus dikasih gambar ya, Pak. boleh dikasih, boleh tidak. Tetapi kalau kata pengantar wajib. Kalau daftar isi wajib. Oke. Tapi daftar gambar ya kalau nggak ada gambarnya ya mau gimana, ya kan? Iya, Pak. Hunting dulu, Pak. Oke. Mbak Eka ngerti? Paham, Pak. Paham.
Mas Prasetyo ngerti? Nggak bisa dengar ya? Oh, dari tadi suaranya di mana nih, Mas? Oke, tetap semangat. Oke. Mbak Trisnya mengerti nggak? Tris Febriliana. Terusnya lagi di kos, Bang. Oh, oke. Bab 1. Nanti saya kirim PPT-nya ya. Jadi Ya. biar diikuti aturan mainnya. Bab 1, pendahuluan. 1 latar belakang masalah. Oke, perhatikan latar belakang masalah. Biasanya kalau dikatakan latar belakang masalah itu apa isinya? Tema masalah. Boleh, terus apa lagi? Alasan peneliti memilih topik. Oke, contohnya seperti ini. Alasan peneliti. Banyaknya mahasiswa di UT dan kurangnya pegawai di Indonesia ini. Maka dari itu saya tertarik untuk menuliskan makalah ini. Itulah contohnya latar belakang. Nah, ini nanti makalahnya nggak usah panjang-panjang. 5 lembar udah cukup kok. Ya. Nah, Ya Pak, lembar cukup. tapi nggak boleh di copy paste. Ya. Jadi satu orang selembar. Iya nggak apa-apa, terserah. Pokoknya nggak usah panjang-panjang. Oke. Selanjutnya Rumusan masalah. perumusan masalah. Tadi kan rumusan masalah 1-2, rumusan masalah. Apa yang menjadi faktor wanita menjadi PMI? Nah, biasanya 2 ya rumusan masalah, minimal 2. Berarti tujuannya apa? Untuk mengetahui bagaimana wanita menjadi BMI. Apa ya kesulitan itu contohnya. Untuk mengetahui bagaimana kesulitan, itulah rumusan masalah dan tujuan. Terus manfaat makalah. Kalau manfaat makalah ini yang kita buat, contohnya memilih program studi UT. Manfaatnya untuk siapa biasanya? Ayo. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri apa? Untuk siapa lagi? Boleh. Untuk publik. Untuk publik. Terus untuk pemerintah, untuk rektor UT, terserah yang mana. Nah, asal jangan bilang untuk anak bayi yang berumur 5 bulan. Nah, itu nggak boleh ya. Artinya harus berhubungan. Oke, metode penyusunan makalah. Oke. Metode penyusunan makalah ini maksudnya apa ya? Nggak tahu Pak. Sumbangsi pemikiran kita. Nah, contohnya metodenya yang dipakai, teori apa yang dipakai, bisa ya contohnya. Tapi ini bisa juga di skip 1-5 metode penyusunan makalah. Nah, nanti mbaknya dan masnya kewalahan ya. Ini nggak usah ya. 1-5 metode penyusunan makalah nggak usah. Ya. Oke, nanti kewalahan nggak apa-apa. Tapi nggak dicantumkan. Nah, 1-5 nggak kalau mau boleh juga, kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas metode penyusunan makalah itu adalah bagaimana konsep kita sendiri. Dengan bahasa sendiri, penyusunan makalah ini adalah berdasarkan hasil diskusi kami seperti itu biasanya. Metode penyusunan makalah. Paham nggak? Contohnya, di metode penyusunan makalah, Kayak itu ya Pak. Kesimpulan kita gitu ya Pak. prosedur kita ketika menulis. Contohnya, kami menyusun makalah ini di rumah Mas Waroto. Nah, terus kami menyusunnya makalah ini adalah dengan 4 kali diskusi. Pertemuan pertama membahas ini, pertemuan kedua menulis, yang ketiga itulah metode penyusunan makalah. Bisa tidak dicantumkan juga tidak apa-apa ya. Paham? Paham Pak. Oke. Jadi Tidak usah cantumkan saja Pak. oke, tidak usah juga nggak apa-apa. Karena kan metode kita kan metode tapi kalau boleh juga bisa dicantumkan, tidak masalah ya. Oke. Bab 2, pembahasan atau tinjauan
teoritis. Disitulah kita bahas dari sumber tersebut menurut pendapat orang gitu ya, terus menurut data-data, terus kita bahaslah. Biasanya pembahasan itu dengan menggunakan kalimat sendiri, dengan menggunakan hasil pemikiran kita sendiri. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita buat kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini biasanya cuma 2 paragraf kok. Nah, saran juga bisa berupa poin-poin. Saran yang pertama, untuk pemerintah, seharusnya pemerintah lebih berhati-hati dalam mengirimkan BMI ke negara-negara lain, dikarenakan gini. Bisa bentuk poin, bisa bentuk paragraf ya, terserah. Ada kok di internet contoh daripada makalah banyak ya. Nah, tinggal contoh, bisa dicontoh formatnya, asalkan jangan tidak copy dan tempel aja. Nah. Oke. Yang kajian teoritis contohnya gimana, Pak? Kajian teoritis itu pendapat orang kemarin ya. Contohnya dari jurnal, dari buku, dari opini, itu kita angkat ke dalam. Oh, dengan gaya bahasa kita gitu. Iya, tapi dengan mengutip. Lihat itu halaman berapa? Halaman 9.22. Bisa? Sembilan dua tiga. Udah lihat 923? Iya, yang mana? Bisa bacakan saya yang di kolom contoh 11? Siswoyo ini ya? Ya. Siswoyo 1982 30 menegaskan segala keputusan ilmiah hanya merupakan kemungkinan besar, probability, dan tidak mengakui adanya kebenaran mutlak, absolute truth. Oke. 1982 maksudnya apa? Tahun 30 tanggal. Babnya ya? Halaman. Berarti dari buku Siswoto kita mengambil pendapat dia tentang keputusan ilmiah hanya merupakan kemungkinan besar. Terus kita tambahinlah menurut di bawahnya menurut pendapat kita. Nah, contohnya Siswoyo 1982-30 menegaskan segala keputusan ilmiah hanya merupakan kemungkinan besar. Terus setelah titik kita buat bahasa kita sendiri. Segala keputusan yang bersifat seperti ini gini seperti itu. Nah, keputusan ilmiah tersebut seperti itu ya contohnya. Bisa nggak? Berarti itu pendapatnya itu tempel ya, Pak? Iya, pendapatnya ditempel, makanya harus jelas. Menurut Siswoyo tahun berapa. Artinya nggak usah banyak-banyak juga. Nggak masalah sebenarnya, asalkan berhubungan ya. Berhubungan. Jadi cari nanti jurnal yang berhubungan dengan itu. Nah, bisa ya? Contohnya, lihat nanti situs BNP2TKI, berapa jumlah BMI di sana. Menurut BNP2TKI, jumlah BMI adalah sekitar segini. Titik. Terus kita buat pendapatnya. Jumlah ini semakin tahun semakin meningkat. Menurut kami jumlah ini semakin meningkat. Dengan bahasa sendiri digabung-gabungkan gitu ya. Dianalisis dengan menggunakan konsep pemikiran sendiri. Sudah? Itu Pak, saya masih belum paham tujuan sama manfaat. Oke. Manfaat makalah. Kalau kita tadi menulis manfaat makalah, alasan memilih UT biasanya untuk siapa? 1, untuk diri sendiri. Supaya lebih apa? Supaya lebih bisa membedakan jurusan pendas dan non pendas. Itu hanya sebagai contoh ya. Terus manfaat makalah, penulisan makalah kita alasan memilih UT biasanya untuk siapa? Untuk orang lain, untuk masyarakat umum, supaya tidak salah memilih jurusan. Benar nggak manfaatnya itu? Benar kan? Contohnya makalah ini disajikan supaya orang mengetahui bahwa jangan salah milih jurusan di UT.
Karena kalau salah milih jurusan nggak dinikmati tuh kuliahnya. Itulah contoh manfaat makalah. Kalau tujuan tadi kan sudah kita bahas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa motivasi mahasiswa memilih jurusan ini. Bisa? Nah, itu kalau rumusan masalah pakai step by step atau langsung aja, Pak? Rumusan masalah. 1. Apa yang menyebabkan wanita menjadi BMI? Tanda tanya. Yang kedua, bagaimana kehidupan BMI di Taiwan? Tanda tanya. Oh, Gitu aja. Terus tujuannya apa? Tujuannya ini harus sesuai dengan rumusan masalah. masalah. Oke, saya kasih nih saya buat rumusan masalah, mbaknya buat tujuannya ya. Rumusan masalah. Menurut saya rumusan masalahnya 1. Apa yang menjadi faktor wanita menjadi BMI? Apa yang menjadi faktor wanita menjadi BMI? Tujuannya apa? Untuk mengetahui faktor wanita menjadi BMI. Kan gampang tuh. Contohnya, kita buat rumusan masalah. Apakah matahari? Tujuannya apa? Bersinar atau tidak? Untuk mengetahui matahari. Bisa ya? Oke. Kan rumusan masalah ini tadi 5W tambah 1H. Oke, kita buat W-nya ya. W-nya yang mana nih? Ayo, Y. Mengapa wanita menjadi BMI? Tujuannya apa? Untuk mengetahui mengapa wanita menjadi BMI. Oke, kita buat how. Bagaimana kehidupan BMI di Taiwan? Jawab tujuannya. Iya, benar kan, gampang kan? Nah, berarti rumusan masalah ini dan tujuan ini harus sejalan. Itulah nanti yang kita buat di pembahasan. Pembahasannya ya harus berupa dari tujuan masalah dan rumusan masalah ini. Rumusan masalah ini dijawab di pembahasan. Dan di itu tadi bab 2 itu tadi. Bisa ya? Ngerti nggak? Ayo, ngerti nggak? Pak, Ya. Pak, kalau pada saat kita mengerjakan yang bagian isi, Pak, terus boleh nggak Pak kalau kita pakai alurnya maju mundur? Maksudnya maju mundur, kita balik lagi ke topik yang sebelumnya, terus habis itu dimasukin lagi ke topik yang selanjutnya, kayak gitu Pak. Maju mundur gitu ya. Maksudnya takutnya gimana Pak? Oke. Maksudnya nanti misalnya kita masukin teori tentang kenapa para wanita lebih memilih menjadi BMI di luar negeri, khususnya Taiwan. Nah, dari situ padahal di materi yang itu kita sudah masuk di materi yang kedua, misal seperti itu. Nah, ternyata jawaban itu ada di materi yang pertama, jadi kita balik lagi ke materi pertama. Itu bisa dilihat di materi yang pertama atau bagaimana gitu loh Pak. Itu kan berarti kan kita alurnya kan nggak terus maju gitu kan Pak. Balik lagi, ntar flashback lagi ke teori yang sebelumnya, ke materi yang sebelumnya, kan gitu akhirnya. Berarti Kira-kira yang baca bakalan bingung nggak Pak ya? Oke, berarti maju mundur gitu ya. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau seperti itu bisa dijelaskan. Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, kan ada penjelasan tuh. Bahwa sebelumnya dituliskan di latar belakang, hal ini sesuai dengan yang kami tuliskan di latar belakang yang berhubungan dengan ini itu, gitu. Paham? Paham. Asalkan jangan berbelit-belit aja gitu ya.
Contohnya, Oh iya Pak. seperti yang telah kami tuliskan di latar belakang masalah, bahwa makalah ini juga membahas seperti ini gitu. Kan bisa disambung-sambungkan tuh kata-katanya. Asal tidak berbelit-belit aja. Bisa kan? Nah, ini mbaknya kan ahli-ahli komunikasi nih semuanya, harus paham nih merangkai kata-kata. Kali debat. Nah, oke. Contohnya saya buat seperti ini. Saya sudah bahas alasan jumlah. Saya bahas sedikit jumlah BMI di Taiwan di latar belakang masalah. Saya buat di latar belakang masalah. Di latar belakang masalah itu kan tadi kan alasan peneliti memilih topik dan gambaran umum tentang penelitian. Terus saya buat jumlah BMI di Taiwan semakin lama semakin meningkat. Hal ini terbukti dari jumlah BMI yang semakin banyak setiap tahunnya. Seperti ini. Oke, oleh karena itu saya tertarik untuk menuliskan makalah tersebut supaya seperti ini. Oke. Di pembahasan bisa kita buat seperti yang saya jelaskan, seperti yang sudah kami jelaskan di latar belakang masalah, bahwa jumlah BMI semakin lama semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan data dari BNP2TKI yang menyatakan bahwa jumlah ini semakin ini, yaitu sekitar 50 juta orang. Nah, itu kan nyambung kan? Iya. Nah, gitu dia. Oke. Pembahasan sudah mengerti ya? Berarti pembahasan ini sesuai dengan tujuan dan manfaat. Dan bab ketiga, kesimpulan dan saran. Oke, bagian penutup terdiri atas daftar pustaka jika ada, lampiran jika ada. Nah, daftar pustaka bukan jika ada, wajib. Lihat daftar pustaka, halaman berapa tuh? 940. Nah, 940 juga ada ya. Oke, 929. Nah, kan di sana ada kan Tarigan HG. Biasanya ditulis dulu nama apa? Nama akhir. Contohnya Mbak Hartati, nama lengkapnya siapa? Ayo, Ada Pak. Hartati saja. Iya. Yang berarti cuma Hartati. Kalau yang dua, Tambahin saja Pak. oh, Tapi oh. Kalau yang Mbak Diah namanya siapa? Diah Ayu ya? Dia Ayu Trihandayani, Pak. Dia Ayu Trihandayani. Berarti kalau kita nulis daftar pustaka jadi apa? Handayani, koma, Handayani. Diah Tri. Nah, gitu ya? Jadi kayak orang luar negeri ya Pak. Iya. Iya. Kita jadi kayak apa nih? Kayak orang Eropa ya? Iya. Kalau dibalik nggak sakit itu, Pak. Nah, kalau dibalik enggak kok, enggak sakit ya. Asalkan kepalanya jangan dibalik ke bawah ya. Nah, Jungkir. oke. Artinya saya juga di sini bukan meminta tugasnya yang harus sempurna. Kan kita kan sama-sama belajar. Dan tetapi usahakanlah tugasnya baik ya. Nah, bisa ya? Karena saya juga paham kondisinya kita kuliah sambil bekerja ya. Tetapi makanya saya buat tugasnya kelompok dan topiknya yang sesuai dengan apa yang sudah dialami mbaknya dan masnya. Oke, lampiran jika ada. Biasanya lampiran ini berupa foto, surat-surat penting, contohnya dokumentasi atau lain. Jika ada ya. Oke, bisa? Paham ya? Oke, ini dia judul. Judul ini menggambarkan isi tulisan. Yang kedua, mencakup masalah pokok, harus dirubutkan secara singkat dan jelas.
kata kunci harus dipilih sehingga keseluruhan isi terwakili. Oke. Halaman judul. Dituliskan judul penelitian. Artinya halaman judul ini dia sampul ya. Nah, sampul dari makalahnya. Pernah lihat sampul makalah ya? Di situ biasanya apa? Judul, terus disusun oleh, ya kan? Universitas Terbuka tahun 2016. Pernah lihat gitu nggak? Nah, lihat ini, jenis dan nama tujuan, laporan, nama penyusun. Contohnya kalau nanti kita buat alasan menjadi bla 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 bla, itu judulnya. Disusun oleh 1 Waroto. Nomor induk sekian. Nah, terus logo UT. Nah, terus namanya. Terus Universitas Terbuka Taiwan 2016, ya kan? Nah. Kata pengantar biasanya apa? Ucapan syukur. Udah pernah nggak lihat kata pengantar? Lihat dulu bukunya. Lihat kata pengantar bukunya. Ayo. Ada nggak kata pengantarnya di bukunya? Ada, halaman I ya. Nah, biasanya di paragraf pertama adalah ucapan syukur. Nah, di paragraf akhir biasanya apa? Semoga penulisan makalah ini bermanfaat, seperti itu ya. Nanti bisa dilihat contohnya, itu banyak tuh. Kalau kita bahas semua di sini nggak habis waktunya. Oke, daftar isi. Daftar isi ini apa yang terdapat di sana? Titik. Nah, bisa ya? Nah, topik, subtopik, titik, terus halaman. Daftar lampiran juga seperti itu. Ini jika ada. Latar belakang. Ini tadi saya katakan, latar belakang ini berisi gambaran tentang fenomena atau informasi yang berhubungan dengan topik. Latar belakang empiris, artinya empiris ini apa? Secara mendalam. Hasil telaah pustaka yang relevan. Nah, artinya kita juga boleh memasukkan sebagian pendapat ahli ke latar belakang. Menurut orang lain gitu ya. Nah, rumusan masalah. Bentuknya dalam kalimat apa? Kalimat kalimat tanya atau pernyataan. Nah, tujuannya, usaha pokok ini tadi sudah ya. Manfaat tadi juga sudah kita bahas ya. Udah jelas nggak tadi nih manfaatnya? Oke, kalau kita menulis makalah tentang kenakalan remaja, manfaatnya untuk siapa? Untuk remaja, boleh untuk guru, untuk orang tua, boleh untuk pemerintah apa? Tergantung apa yang kita bahas. Untuk guru apa? Supaya lebih memperhatikan siswanya. Untuk orang tua apa? Supaya lebih mendidik anaknya dengan baik dan benar. Itulah contohnya manfaat. Kajian teoritis. Nah, teori utama atau turunan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Ya, oke. Oke, lihat, menyajikan kutipan pendapat dari buku yang harus diselingi dengan pendapat penulis. Paham nggak kalimatnya ini? Menyajikan kutipan pendapat dari buku yang harus diselingi dengan pendapat penulis. Paham nggak? Iya, yang saya tadi sudah jelaskan ya. Menurut ini, gini-gini dan seperti ini. Nah, terus kita buat selingan pendapat kita, ya. Penulis harus mampu membandingkan dan menyatakan posisinya terhadap teori yang dianggap relevan, berhubungan, ya kan? Nah, sumbangsih pemikiran kita. Buku harus rangkuman berbagai buku.
boleh buku, boleh jurnal ya. Nah, tapi mbaknya nggak usah beli buku sampai sampai beli buku ya, nggak usah. Di internet itu banyak, dari jurnal aja juga boleh, dari surat kabar juga boleh, informasinya online saja ya. Tidak ada satu kalimat kutipan yang tidak dicantumkan sumbernya. Artinya ada di dalam daftar pustaka. Oke. Nah, sebentar ya. Sebentar. Saya cari contohnya. Coba lihat bukunya halaman 3.25. Sudah? Sudah? Halo. Ayo, ini mbaknya bisa mbak saya mau Mbak Eka bisa bacakan sama saya nggak? Yang menurut Tarigan. Halo? Halo? Mungkin lagi sibuk, Pak. Oke, ini dengan Mbak siapa nih? ST. Oke, Mbak Esti bisa baca saya nggak? Hah? Menurut Tarigan, Bisa saya. bisa bacakan untuk saya nggak? Maaf. Baca saya. Bisa, Pak. Oke, silakan. Menyimak sekunder itu ya, Pak. Iya, menurut Tarigan. Menurut Tarigan 199338, menyimak sekunder adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan atau casual listening dan extensive atau extensive listening. Oke, stop. Itu doang. Oke, lihat bukunya di halaman terakhir 940. Daftar pustaka. Oke, ada nggak Tarigan di sana? Ada paling bawah. Ada. Paling bawah. Ada. Itulah contohnya mengutip. Kalau kita mengutip harus dicantumkan di daftar Tapi beda, Pak. pustaka. Beda ya? Nah, berarti mungkin dia lagi apa dia? Sama, Pak. Lagi mimpi mungkin ya? 83. Nah, Yang tadi sudah salah lihat dia itu, salah cetak itu, salah cetak. Oke, Mungkin diringkas. tahun nggak bisa diringkas. Para pustakanya 38 di sini. Oke ya. Jadi itulah contohnya. Tarigan, Henry Guntur. Terus menulis sebagai suatu keterampilan berbahasa itu apa? Judul buku. bukunya, Pak. Bandung itu kota penerbitnya. Angkasa itu nama penerbitnya. Penerbitan. Oke, kalau dari internet nanti bisa dicari di internet bagaimana caranya ya. Dari jurnal bagaimana caranya ya. Nah, artinya bisa nanti dilihat dari situ juga. Dari internet itu banyak kok apanya. Contohnya dari internet dari BNP 2 TKI, lihat halaman 929. 9. Di kotak yang terakhir. Sudah? Biro pusat. Oke, berarti kita ganti dengan BNP 2 TKI. Tahun berapa itu websitenya? Tahun sekian. Nah, apa judulnya ini dan di mana? Jakarta. Ya. Oh, oke. Kalau lebih dari 2 penulis, bagaimana? Lihat halaman 930 yang D. Harja Sujana, Ahmad Slamet, DKK. DKK itu apa? kawan-kawan. Iya. Teman-teman kawan-kawan. Iya. Nah. Lihat
majalah sebagai sumber acuan, lihat halaman 931. Kan ada itu majalah. Sundayana Wahyu 966, pendekatan deskriptif alternatif ke arah pengajaran bahasa Inggris yang kreatif dalam mimbar pendidikan bahasa dan seni. Itu berarti judul majalahnya. Pendekatan deskriptif itu apa? Topik dari majalahnya, ya. 2124 itu apa? Edisinya. Nah, edisi halaman 2124. Halaman XX XX111 itu berapa itu? 23, itu edisi 23 ya. Nah, edisi 23 halaman 21 sampai 24. FPBS-nya apa itu, Kak? Oke. F nama penerbit. nama penerbit itu ya. Nah, nama penerbitnya ya. Ya. Nah, sama seperti yang halaman 932. Gramedia, lihat dia kotak paling terakhir. Jabar Hamid 81 di Taman Bunga Luka Tercinta. Wow. Dalam Linus Surya Tonggak 4 halaman 20 Jakarta, Gramedia. Bisa ya? Bisa? Bisa, Kak. Sus- Emang harus pakai koma, titik, dan Iya, karena nulis skripsinya nanti harus seperti itu. Kan itu nanti diikuti. Berarti kayak website kayak gitu ya, Pak ya? Iya. Kalau dari website, Halaman HTTP ya. oke, kalau dari website tunggu saya cari ya. Nah, bentar. Nah, sebentar ya. Ya, sama. Masih sabar ya, orang sabar subur. Orang sabar batuknya jembar, Pak. Wow, luar biasa. Oke. Ini dia contoh daftar pustaka dari buku. Contoh daftar pustaka dari buku. Oke. Selanjutnya kita buat contoh daftar pustaka dari internet ya. Oke, ini dia dari koran dulu, dari koran. Ini dia dari koran. Bisa ya? Lihat enggak? Halo? Halo?
Halo, Ya, udah bisa dengar? Bisa ya? ya bisa Pak. Ada gangguan nih. Anginnya gede kali ya Pak. Iya, angin topan ya. Nah, Iya, deket pantai. oke, sebentar. Ini teksnya sudah diterima nggak tadi? Contoh, bagaimana contoh dari internet sudah lihat? Iya, yang Sudah. Pujianto ini. Oke. 2014. Oke. Udah lihat nggak PPT-nya? Udah muncul nggak? Nggak ada. Nggak ada muncul. Ini sudah. Masih kajian teoritis. Kajian teoritis Sekarang yang muncul apa? Sama Pak. Kajian teoritis Sama. atau tinjauan pustaka? Oke. Ini udah. No. Not yet. Sekarang yang tertulis apa? Kajian teoritis. Wah. Problem ini Pak. Wow. Sebentar ya. coba kesimpulan. Oke, udah ya. Jenis makalah. Oke, pembahasan. Oke, sorry. Ini sekarang pembahasan. Pembahasan ini merupakan hasil reaksi penulis makalah terhadap tinjauan teoritis yang disusunnya. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, nanti saya kirimin nih linknya. Terus jenis makalah. Nah, makalah biasa bersifat menguraikan, menganalisis. Jadi kita terserah buat yang mana. Nah, tetapi biasanya lebih gampang ini makalah biasa. Ada makalah dukungan, biasanya membandingkan teori. Ini agak susah ya. Jadi kita makalah biasa aja. Kita menguraikan saja dan menganalisis dan menginterpretasikan. Menganalisis artinya apa? Membuat dengan pemikiran sendiri. Makalah tolakan artinya menolak, menunjukkan kelemahan teori yang ada. Contohnya, menurut Tarigan, banyaknya wanita menjadi BMI adalah karena ingin menikah dengan orang Taiwan. Setuju nggak? Tolak dia. Menurut Tarigan mengatakan bahwa jumlah BMI yang pergi ke Taiwan untuk menikah dengan orang Taiwan. Menurut kami hal tersebut tidak sesuai dengan dengan data yang seperti ini. Gitu dia. Paham ya? Itu dia artinya makalah tolakan. Beda juga dengan jadi yang kita buat makalah biasa aja ya. Nah, biar lebih gampang. Bisa? Oke, kesimpulan. Memuat penafsiran atau pemaknaan secara menyeluruh. Kemarin saya kasih jurnal nggak? Halo Mbak Arni, ada nggak? Iya Pak. Nah, Mbak Arni, kemarin saya kasih kesimpulan nggak? Ketika saya memberikan jurnal, ada nggak kesimpulannya? Berarti kesimpulan itu dia bagian keseluruhan yang menyimpulkan isi makalah. Jadi sebenarnya baca makalah, kita baca kesimpulan, kita sebenarnya sudah paham isinya secara umum. Benar nggak? Iya, secara umum bagaimana ya? Kesimpulan harus sejalan dengan masalah. Ya, jadi kalau masalahnya contohnya masalah ingin menikah, jangan kesimpulannya ingin makan, nggak boleh. Nah, kalau kesimpulannya A, kesimpulannya juga harus A, ya. Bisa ya? Oke, teknik penulisan kesimpulan dapat dilakukan melalui dua bentuk. Nah, itu tadi saya katakan. Bisa butir demi butir. Nah, paham nggak artinya butir demi butir? Halo? Artinya berupa angka. 1
2, 3 gitu. Bisa berupa esai padat ataupun paragraf. Saran. Kenapa bisa dikasih nomor, Pak? Saran juga boleh nomor, bisa paragraf, terserah. Nah, saran merupakan bentuk tindak lanjut supaya penulis mengerti, ya kan? Berhubungan dengan isi makalah, ditujukan untuk membuat kebijakan. Oke. Saran untuk mahasiswa yang memilih jurusan di UT. Siapa yang bisa kasih pendapatnya? Saran supaya memilih. Ayo. Mbak Dia bisa? Halo. Ya, halo Pak. Bisa ngasih saran? Saran kepada mahasiswa yang ingin kuliah di UT, ingin mengambil jurusan. Bisa kasih saran nggak? Caranya bisa dilakukan secara online. Ah. Menghemat waktu. Oke. Apalagi? Mbak Esti. Itu tadi Mbak Esti ya? Iya, Pak. Mbak Hartati, apa saran Mbak dengan orang yang dengan temannya yang ingin kuliah di UT? Apa sarannya? Nanti kalau di UT seperti apa? Apa sarannya? Coba dikasih tahu. Iya, Pak. Ayo. Saran memilih jurusan di UT, ayo apa? Contohnya saya temannya Mbak Hartati, saya ingin kuliah di UT. Terus sarannya Mbak Hartati ke saya bilang apa? Sebenarnya bisa disambil-sambil bekerja. Sarannya saya ya cari informasi yang lebih lengkap agar nantinya tidak menyesal. Soalnya kan kalau kuliah sambil kerja itu kan membagi waktunya kan susah. Jadinya saya kasih kesimpulan saja ke teman saya, cari informasi apakah baik atau tidak, atau gimana ya Pak? Contohnya, saran saya ketika ada teman saya yang ingin masuk UT, saya pasti bilang seperti ini. Pilihlah jurusan yang sesuai dengan keinginan. Itulah yang kita tulis di sarannya. Nah, topik kita tadi kan alasan untuk memilih UT ya kan? Terus saran untuk untuk UT sendiri apa? Lebih membuka jurusan yang banyak. Itu kan boleh juga saran kan? Iya, benar. Nah, contohnya Mbak dia pengen jurusan olahraga di UT ya kan, karena pengen banget jadi guru olahraga. Terus di UT nggak ada. Sarannya apa? Saran saya semoga UT Taiwan buka jurusan olahraga gitu. Saya pengen jadi dokter, Pak. Boleh juga itu contohnya juga ya. Sarannya di UT maunya buka jadi dokter ya kan. Jurusan kedokteran itu contohnya. Itulah saran. Bisa ya? Bukan Pak. Ya. Contoh itu contoh. Daftar pustaka tadi sudah kita bahas ini. Lampiran jika diperlukan. Lampiran ini biasanya berupa foto, dokumentasi ataupun surat-surat yang berkaitan dengan makalah kita. Boleh juga tidak dilakukan. Ini syarat tambahan saja lampiran. Nah, berisi semua dokumen ya. Oke. Latihan. Susunlah sebuah makalah dengan tema seputar bidang ilmu yang saudara pelajari. Tadi sudah ya. Kelompok 1 siapa ketuanya? Mbak Eka. Silakan dipimpin kelompoknya. Kelompok 2 siapa? Mas Waroto ya. Ada Mas Waroto di sini, dengar nggak? Kalau tidak dengar, Mbak Diah bisa jadi leadernya ya, Mbak Diah, boleh. Tukarkanlah makalah yang saudara susun dengan makalah hasil karya teman saudara. Analisalah berbagai kesalahan yang terdapat dalam makalah tersebut. Oke. Bisa ya? Iya, Pak. Oke. Tetap semangat. Artinya kita ini hanya latihan saja. Saya juga bukan minta harus makalah seperti apa yang harus standar internasional, bukan. Artinya
Ini juga kan kita kan sudah kuliah, nanti kan ya masa kuliah makalah nggak ngerti gitu, masa kuliah udah sarjana nulis makalah nggak ngerti. Nah, memalukan bukan? Biasa aja ya kan? Nah, Memalukan. Memalukan apa? oh, kirain biasa aja. Biasa aja Bu. Oke, Kayaknya nggak malu gitu loh. bisa ya. Ah, terus nanti mungkin katanya gini, iya, saya ini alumni dari universitas terbuka. Universitas terbuka itu statusnya negeri. Kenal nggak Pak Wiranto? Kenal nggak sama Pak Wiranto? Pak Wi, Nggak pernah sama Pak. masa nggak kenal sama Pak Wiranto? Tahu Pak, tahu aja. Pak Wiranto. Tahu saja, tapi belum kenal orangnya. Oh, belum kenal lewat gambar aja ya. Iya Pak. Pak Wiranto itu alumni dari UT loh sebenarnya. Nah, Bu Ani juga. iya, Bu Ani Yudhoyono juga. Ah, terus saya juga alumni dari UT nih. Saya ini mirip dengan Bu Ani. Terus temannya, terus nanti ketika mbaknya udah menikah, anaknya bilang, tolong bantuin buat makalah. Apa tuh makalah? Gimana cara buatnya? Nah, memalukan bukan? Biasa aja ya kan? Nah, Banget. Kalau Bapak alumni mana Pak? saya alumni dari Iya Pak. bukan. Saya alumni dari Universitas Negeri Medan. Hmm. Enggak. Kalau UNM itu Universitas Negeri Makassar. Kalau Universitas Negeri Medan Unimed. Unimed. Iya. Kalau saya dulu pengen sekali kuliah di Undip. Ada nih orang Semarang di sini. Ada. Saya dulu pengen kuliah di Semarang, Universitas Diponegoro. Bagus loh daripada UNES. Iya. Tetapi saya tidak diterima. Nah, karena nilainya nggak cukup. Undip sama UI itu the best pokoknya. Iya, jadi makanya saya kuliahnya di Unimed. Ya Mbak, UGM. ya saya juga di UGM pernah melamar nggak diterima. Jogja ya. Iya, saya tuh apa? Aku mah apa atuh gitu ya. Nah, jadi hanya bisa diterima di Unimed saja ya. Dan saya juga pernah diterima di Jambi, Universitas Jambi. Ya, Emangnya harus di Sumatera kali Pak? Nggak boleh ke Jawa. saya coba di Universitas Diponegoro, mereka nggak nerima saya. Nilai saya nggak cukup. Tapi Gitu. kok nyampe Taiwan ya Pak, the best lah. Nah, itu dia. Karena apa? Karena rajin belajar gitu ya. Artinya mbaknya juga boleh gitu nanti. Bahkan bisa juga kuliah di Taiwan. Artinya belajar bahasa Inggris dari sekarang, ya kan? Terus melanjut ke Taiwan. Bisa. Dapat beasiswa di Taiwan bisa. Jadi kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan sama saya gimana prosedurnya, bagaimana cara mendaftarnya, bisa. Gitu. Bahkan nanti mbaknya juga boleh kuliah S2 lagi di luar negeri. Pernah tuh saya baca seorang BMI sampai kuliah jadi doktor, sampai S3. Dia dulu di UT juga S1-nya, S2-nya dia di Indonesia, S3-nya juga di Indonesia tapi sampai doktor. Bayangkan. Hebat bukan? Biasa aja ya kan? Nah, keren. Jadi harus dicontoh seperti itu. Harus dicontoh, bukan biasa aja tetapi sangat hebat ya. Artinya kita juga harus banyak latihan ya, banyak belajar, banyak latihan. Nah, gitu dia. Tetapi juga mbaknya harus pintar-pintar membagi waktu dan juga bekerja ya. Harus 100% bekerja, 100% kuliah ya. Tidak ada yang terbengkalai. Berapa persen Pak? Totalnya 200%, dibagi 2 lagi jadi 100-100. Artinya semuanya harus dikerjakan dengan baik dan benar ya. Ya, Pak. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Besok juga akan kerja ya. Jadi tetap semangat.
Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya saya kepada lewat inbox juga boleh ya. Eh, di inbox juga boleh, di grup juga boleh. Nanti akan kirim Pak, saya itu ditulis pakai apa? ditulis. Kalau makalah kan biasanya diketik ya kan? Di Diketik PowerPoint. bukan di apa namanya? Di Word, Microsoft Word. Word gitu. Ah, terus biasanya itu ukuran Word. iya, Microsoft Word Saya nggak ada ya Pak. di laptopnya. Di Saya teks. nggak ada. Masa sih nggak ada? Microsoft itu harus bayar, Pak. Jadi kita pakai yang ilegal. Oh. Saya adanya Pak. Kalau di Taiwan nih ya harus bayar ya. Kalau di Indonesia dia maaf. Adanya written Pak. Oke, di mana aja juga nggak apa-apa. Di mana aja juga boleh. Di teks aja aku ada. Iya, boleh. Kalau Adanya written. oke, situ juga boleh. Itu kayaknya bukan deh Pak. Ditulis tangan juga boleh, nggak masalah kok. Karena ini kan kondisinya, kita juga kondisinya kan harus ngerti. Iya, saya baru ingat kalau di Taiwan itu harus bayar. Kalau di Indonesia itu downloadnya ilegal, bebas ya. Kalau di sini kan tidak. Makanya ketika saya ke sini, laptop saya juga punya masalah. Jadi untung saja kampusnya memberikan fasilitas download yang legal ya. Oh, itu. Ya, maaf. Karena ketika di Indonesia saya juga pengguna yang ilegal ya. Nah, Mengaku saja, Pak. iya. Jadi kalau misalnya tidak ada juga Microsoft Word-nya, bisa lewat apa tadi tuh mbaknya? Saya pakai GPS. Ah, GPS. boleh pakai itu. Bahkan kalau tidak boleh kalau tidak ada itu juga Tapi ini, boleh tulis ini tangan. malah sejenisnya buat surat loh Pak. Ya nggak apa-apa. Asalkan diketik Orang saja. gitu. Ya nggak apa-apa. Orang- Iya nggak apa-apa. Asalkan ada tulisannya. Ditulis tangan juga nggak masalah. Kan cuma 5 lembar. 5 lembar itu bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Iya. Dibagi itu kan? Dibagi per orang kan, Pak? Terserah. Jadi nanti saya tanya, mbaknya ini ngerjain yang mana? Terus yang ini yang mana? Terserah. Jadi kan ada ketua, jadi terserah lah. Nah, Soalnya nanti ditukar ya Kak ya. iya. Mau ditulis tangan mending enak. Ya ditulis tangan juga nggak apa-apa. Ditulis tangan juga nggak apa-apa. Oke. Asal kan kita kan latihan aja nih. Nah. Oke. Oke Pak. Oke, ada lagi pertanyaannya? Maybe no. Kalau maybe no berarti maybe yes juga. Yes Pak. Yes. Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Mana? Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Thank you very much. You are very welcome. Bye. Bye. Ayo. Jungkal barang tuh Pak Ibu. Ya orang temu sih. Kejungkal barang. Pak Ibu jangan menjungkal